Shalom, selamat malam. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Selamat beribadah. Penekanan warta Jemaat pada malam hari ini yaitu pada poin nomor 16 di dalam warta jemaat, silakan Bapak Ibu melihat, yaitu kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pada pukul 9 di dalam warta jemaat itu di rumah Ibu Yohana Dasi bersama Ibu Sarlota Dupa, seharusnya di gedung gereja Jemaat Rantepao. Jadi besok di gedung gereja. Kemudian poin nomor 18, berita PWGT, silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta. Poin 21, berita Jemaat Rantepao, yaitu rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan koordinator kelompok 1 sampai dengan 7 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pada pukul 17 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 22, Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil Jemaat Rantepao, silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta. Kemudian poin nomor 23, ibadah syukur keluarga Sukarlo di kelompok pelayanan 6 dilaksanakan pada hari Senin 28 Agustus 2023 pada pukul 16.30 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 24, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Nenek Marto, orang tua dari Bapak Setoriki atau mertua dari Ibu Ida Nanlauda, dilaksanakan pada hari Senin 4 September 2023. Waktu pukul 17 atau jam 5 di Sa'dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 25, pertemuan perdana kelas katekisasi sudah dilaksanakan. Poin nomor 26, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada minggu ketiga tanggal 20 sampai dengan 26 Agustus 2023. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta jemaat. Kemudian poin nomor 27, yang pertama analisa kebutuhan material beton tahap 2. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam warta. Dan poin kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao tahap 2. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta. Kemudian poin nomor 28, laporan realisasi progres fisik periode minggu ke-14 19 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023 adalah 79,7% untuk pekerjaan tahap 1. Kemudian poin kedua, posisi keuangan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023. Silakan lihat di dalam warta jemaat. Kemudian tambahan dan informasi informasi jemaat. Yang pertama, berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Albertine Gau Rombelayuk, orang tua dari Bapak Bride Alorante, pada hari Sabtu malam 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Antonius Pontianak. Segenap Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya Ibu Albertine Gau Rombelayuk. Tuhan menghibur segenap keluarga yang berduka. Kemudian poin yang kedua, informasi-informasi lainnya dapat
lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Demikian penekanan Warta Jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah yang telah mempertemukan kita kembali sebagai keluarga Allah di tempat ini. Dalam rancangannya yang indah, Dia senantiasa melimpahkan kasih setia kepada umatnya untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Rancangan Tuhan untuk jemaatnya menjadi tuntunan tema perenungan kita. Karena itu, marilah kita nyanyikan syukur dan pujian memuliakan nama Tuhan. Mari berdiri di hadapan Tuhan dan kita memuji-muji namanya. Indeko esang mane. Jemaat yang berbahagia, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur. Dari Mazmur 124. Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 secara berbalasan. Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka.
Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terlutut. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita menyambut pembacaan Mazmur dengan menyanyi, pertolonganku, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu dengan setengah suara. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdiri. Dengarkanlah 10 firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada umat Israel dan juga sampai kepada kita pada saat ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu,
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita sungguh rancangan yang tidak pernah mengecewakan. Namun berulang kali kitalah yang mengecewakan Tuhan melalui kepelbagaian hidup yang terus berdosa. Mari berkata seperti pemazmur, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Karena itu, marilah datang kepadanya seraya memohon belas kasih-Nya. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Mohon ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
kita akan masuk dalam persembahan syukur. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kita mengiringi persembahan syukur kita dengan melakukan apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, di depan kita ada persembahan, kotak persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Besar, kecil, mulia di hadapan Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita juga bagi pembangunan gedung pelayanan jemaat rantai bawah. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ada natura yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepal. Kita akan pakai cara Amerika, nanti dijalankan pundi. Siapa yang angkat tangan nanti didatangi. Ini ayam. Kita lelang Amerika, nanti waktunya kami tentukan. Angkat tangan saja kalau ada yang ingin memberi persembahan. Ya, Ibu Reni. Ya, silakan angkat tangan kalau ada ayam masih hidup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan memberi persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan kita yang sementara berjalan. Ya, puji syukur kemarin kita sudah selesai pengecoran lantai kedua. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan kalau masih ada. Ya, yang terakhir akan mendapatkan seekor ayam. Ini saya tidak tahu ayam jantan atau betina di dalamnya, tapi dipersiapkan untuk dimasak di rumah. Baik, Bapak Ibu, masih ada? Silakan. 5.000, 10.000, berapapun itu adalah persembahan yang tulus. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, tidak usah ragu-ragu, disumbang saja. Tuhan yang akan menambahkannya. Ya, silakan. Tidak usah ragu, tidak usah harus sekian, tidak. Itu dengan ketulusan hati Bapak Ibu, persembahan kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, yang terakhir yang akan mendapat ayam. 1, 2, masih ada? Ya, Ibu Reni yang terakhir, 100. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk kita berdoa demi untuk pelayanan dan keluasan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, pada petang malam hari ini. Kami anak-anak-Mu datang ke dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengar akan firman kebenaran-Mu, dan firman yang akan kami dengar ini ya Bapa akan mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Kami juga telah membawa persembahan syukur kami, perkenan-Mu ya Bapa, biarlah persembahan syukur ini berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan demi untuk pelebaran akan firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sekali lagi merespon persembahan yang telah kita berikan dengan melakukan terima kasih ya Tuhanku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Kita mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tuhan kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau pun akan berbicara kepada kami. Kedua lektor telah siap untuk membacakan firman kebenaran-Mu. Dan hamba-Mu juga telah siap untuk dipakai Tuhan. Mengungkapkan isi hati Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Ampunkan segala salah dosa kami Tuhan. Pakai kami, berkati semua pendengar, semua anak-anak-Mu, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah kami secara live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun,
Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku, berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil, mari kita berdiri. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Kalau kita sudah temukan, saya membacakannya dan kita mengikuti dalam hati. Inilah berita Injil. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian sabda Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya lalu memeliharanya dalam hidup ini. Kurre sumanga puang. Shalom Elohim. Hari ini saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao diizinkan melayani pada kesempatan ini. Bagaimana tidak, bahwa 50 tahun yang lalu masih tempat ini, gedung gereja ini, saya dibaptis di tempat ini. Dan 37 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah 30 bersama 37 teman-teman, di sini diteguhkan di tempat ini. Ada 2 baris, saya ingat, dan saya ada di sini. Peneguhan Sidi, dinyatakan dewasa dalam iman, dan ayat emas pun saya masih ingat. Dan 27 tahun yang lalu, pemberkatan nikah di jemaat ini. Perkawinannya sekarang, pemberkatan perkawinan di jemaat ini tentu berada di tempat ini. Masih sangat teringat, kecuali baptisan, pendeta-pendeta yang melayani dan selalu mendoakan orang tua spiritual, dan tentu majelis gereja. Masih ada ibu guru saya, Ibu Reni, ibu guru SD saya, Pak JL Pali masih ada, kepala sekolah, juga majelis gereja. Masih ingat paduan suara yang terkenal dulu, Immanuel ya, luar biasa. Saya di sini pendeta Yasidera, pemberkatan nikah pendeta John Tanan, pendeta Latu Parisa, mereka berdua katekisasi, pendeta Polandos, Peter Polandos, peneguhan Sidi, pendeta Kabanga, pendeta Panggalo. Sepertinya pendeta-pendeta yang penasehat spiritual saya, tinggal Bapak Pendeta Panggalo. Semoga selalu sehat. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang ditanamkan bertumbuh. Bukan hanya dalam diri saya yakin itu. Tetapi begitu banyak orang terberkati di tempat ini. Mungkin di sini juga ada yang ketemu jodoh. Kalau jadi saat ini saya melayani di Jemaat Gunung Putri Bogor, kebetulan cuti. Sebelumnya di Jemaat Depok dan 21 tahun melayani di wilayah Makale. Tapi saya lahir besar di Rantepao. Di sana ada gereja
Biasanya kalau muda-mudi itu cari jodoh ada jam ibadah. Dan di sana juga saya sering mendengar waktu masih di Depok, orang tua begini. Kalau anak-anak sekarang kan biasanya 30 tahun baru berpikir untuk menikah, dan bahkan ada yang senang sendiri. Kan ada juga lagunya ya. Terlalu asik sendiri, kan ada lagunya seperti itu, asik katanya sendiri. Jadi kadang saya mendengar orang tua, oh ibu pendeta, teh bang saya na temukan jodoh teh anakku, lah cewek lah cowok, naku kuah malam kalau ke gereja, tira-tira toraya. Ya, kita kalau di luar fanatis toraya, di koken toraya itu jodoh anak-anak. Tapi ada juga yang silahkan. Yang penting satu iman dalam Kristus. Kalau dia beriman dalam Kristus, pasti dia tahu mengasihi, pasti dia tahu bertanggung jawab. Begitu ya. Mau dari Australia, mau dari Jerman, mau dari Batak, mau dari Jawa, mau dari Mamasa, dari manapun. Ya dari Kupang, ada Kupang hari ini hadir. Kalau dia beriman kepada Tuhan, pasti dia tahu mengasihi. Nah, saya sungguh percaya bahwa hari ini tidak kebetulan saya ada di sini. Tuhan memungkinkan, Tuhan mengizinkan. Ingat dulu kalau jam ibadah jam 6:30 itu biasanya bahasa Inggris. Walaupun saya tidak pintar bahasa Inggris, tapi pernah ikut dan lihat bagaimana turis-turis masuk dengan baju kensi, dengan ranselnya datang bergereja. Tapi satu hal, niatnya untuk datang, perlu kita acungkan jempol, beribadah. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada itu, tetapi dulu ada. Ya. Tema kita hari ini, rancangan Tuhan untuk jemaatnya. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu. Untuk pribadi saya dan saudara-saudara. Tuhan terus bekerja bagi umatnya sepanjang zaman. Tuhan bekerja untuk semua ciptaannya. Dan Tuhan bekerja untuk jemaatnya. Mari kita mulai bagaimana Tuhan bekerja bagi umatnya. Kita ke Mesir dulu. Dalam kitab Keluaran, apa yang terjadi di sana? Keturunan Yakub yang dibawa oleh Yusuf. Yusuf kan yang ceritanya agak panjang, tapi mungkin saya potong aja. Oleh perbuatan saudara-saudaranya, kemudian Yusuf ada di Mesir. Tapi karena kebaikan hatinya, dia kemudian menjadi orang penting. Kemudian ketika kelaparan tiba, keluarganya diizinkan datang, bahkan ayahnya. Lalu mereka berkembang banyak di Mesir. Nah, teks kita berbicara dalam Keluaran pasal 1 ini, ketika raja-raja sudah berganti, raja yang memerintah pada saat itu tidak mengenal Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat orang Ibrani, ya, istilahnya pada saat itu orang Ibrani, keturunan Yakub ini menjadi ancaman. Ona Buddha, mereka banyak. Kalau kita mendengar tadi kesaksian bidan ini, katanya perempuan-perempuannya kuat. Tapi bisa jadi ini sebuah cara untuk melepaskan dan tidak melakukan dosa. Ini menjadi ancaman. Satu kata yang cukup menarik di sini, raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita, marilah kita bertindak bijaksana terhadap mereka. Saya berpikir bijaksana itu adalah sesuatu yang baik. Lalu apa maksud raja ini dengan kata bijaksana? Saya melihat beberapa terjemahan, jadi maksudnya bertindak cerdik. Bagaimana bertindak cerdik? Mungkin dengan telaten dan apa yang mereka lakukan dalam teks pembacaan kita pada saat ini. Mereka menindas umat Israel atau orang Ibrani itu. Mereka menindas dengan kejam
dan memaksa mereka bekerja. Tentu bekerja rodi. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun mereka diberikan pekerjaan yang berat, mereka ditindas, tetapi mereka semakin bertambah dan berkembang. Ketika mereka menindas, saya pikir itu bukan perbuatan Tuhan. Tetapi perbuatan Tuhan adalah ketika mereka menindas, mereka bertambah banyak. Mestinya Raja Mesir sadar, wah ini tidak logika. Kok ditekan, disiksa, dibuat berat hidupnya, tapi kenapa tambah banyak? Lalu ditambah lagi pekerjaannya. Semakin ditekan, dengan kejam, dipaksa. Tetapi tidak berhasil. Kemudian disuruhlah bidan. Di sini ada 2 bidan yang dicatat, Sifra dan Puah. Kalau perempuan Ibrani melahirkan laki-laki bunuh. Kalau perempuan biarkan saja. Tapi kembali lagi Tuhan bekerja pada kedua bidan ini. Mereka takut melakukannya. Mereka membiarkannya hidup. Mereka lebih takut kepada Tuhan dibanding kepada penguasa. Perempuan loh dalam konteks pada saat itu. Mungkin kita pun pernah diperhadapkan dengan hal seperti ini. Mau taat kepada Tuhan atau kepada manusia. Mau taat kepada pencipta atau kepada yang diciptakan. Mereka ini bukan umat pilihan, bukan orang Israel, tapi luar biasa imannya. Mereka berani untuk memberikan alasan. Mereka menjawab kepada Firaun, perempuan Ibrani itu tidak sama dengan perempuan Mesir, tidak sama dengan mereka. Mereka itu kuat, sebelum bidan datang, mereka sudah bersalin. Tuhan memberkati bidan-bidan itu. Tuhan peduli apa yang mereka lakukan meskipun mereka itu bukan umat Allah. Lalu selanjutnya dengan keras Firaun memberikan perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani ke Sungai Nil. Perbuatan yang sangat kejam. Kalau perempuan biarkan saja hidup. Berita duka cita bagi keluarga. Tetapi selanjutnya dalam pasal 2 ada Musa yang diselamatkan. Ada rancangan Tuhan bagi umatnya. Yang kemudian kita tahu bahwa Musa ini lahir besar di istana. Kalau kita membaca sumber-sumber lain selain Alkitab, bagaimana Musa itu begitu disayang. Tetapi kok jiwa kesukuannya ada. Ketika ada seorang Mesir mengenai orang Ibrani sesukunya, dia memukul orang itu sampai mati. Tapi besok lagi sebangsanya lagi, orang Israel, orang Ibrani yang melaporkan dia, apakah engkau akan membunuh lagi kami, membinasakan kami? Dia takut, yang sampai dilapor. Lalu dia melarikan diri. Pada usia 40 tahun dan 40 tahun dia dibentuk oleh Allah, rancangan Allah. Dan di usia ke-80 tahun dia memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Suatu perbuatan yang tidak mungkin. Seorang yang seharusnya mati, tetapi oleh karena hikmat ibunya Yokebed dan kakaknya Maryam membawa dia ke Sungai Nil, Tuhan menggerakkan belas kasih kepada putri Firaun. Dia dirawat dengan penuh cinta kasih di istana, makan makanan istana, didikan istana. Tetapi setelah besar, karena sebuah eksiden itu dia meninggalkan istana. Tuhan membiarkan dia mengembara, lalu memanggilnya kembali. Apa mungkin kalau saudara-saudara menempatkan diri pada Musa, apa mungkin saya ini berani menghadapi Firaun? Apa saya tidak takut? Pasti takutlah. Bisa jadi mendengar kata Firaun aja atau putri ataupun istana sudah trauma, takut.
Dan ia pun beralasan, Tuhan saya tidak tahu bicara, saya tidak pintar bicara, saya tidak fasih mulut. Tapi rancangan Tuhan, saya akan meletakkan Harun menjadi juru bicara. Jelas di sini rancangan Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana rancangan Tuhan untuk jemaatnya? Mari kita ke berita Injil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Ada dalam teks Markus 8, ada dalam Lukas 9. Kalau Alkitab asli tentu tidak ada judul. Dan judul ini menurut saya dua hal yang memang terekspos di dalam. Pengakuan dan Petrus. Pengakuan dicetuskan oleh Petrus. Ketiga teks mencatat percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mari kita lihat. Peristiwa ini terjadi di Kaisarea Filipi, sebuah kota di utara Galilea dekat Gunung Hermon. Kota ini dinamai oleh Kaisar Romawi yaitu Agustus, Raja Herodes Filipus yang memerintah pada zaman Yesus. Kota ini dikenal sebagai tempat penyembahan dewa Yunani dan Romawi. Ada Dan, Zeus, dan Nimrod. Tetapi sesuatu bahwa justru di tempat ini, Kaisarea ini, peristiwa ini terjadi. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kenapa bukan di tempat lain? Kenapa di tempat penyembahan dewa-dewa Yunani Romawi? Di tempat-tempat di mana masyarakat di situ tentu terkontaminasi pikirannya. Bagaimana menyembah dewa Dan, Zeus dan Nimrod. Bagaimana pikiran-pikiran mereka yang mungkin lebih banyak tahyul, yang susah untuk bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi di tempat itu justru Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya. Kata orang-orang di luar sana, siapakah anak manusia? Kata orang-orang yang menyembah dewa-dewa Dan, Zeus dan Nimrod dan orang-orang lain, siapakah anak manusia? Di Markus dan Lukas mencatat Tuhan Yesus bertanya begini, menurut orang siapakah aku ini? Siapakah Yesus itu? Lalu menurut apa yang murid-murid dengar dari orang-orang lain, tanggapan mereka, konsep mereka, kesan mereka tentang Yesus adalah bahwa salah seorang dari yang sudah mati bangkit kembali. Dan orang-orang itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Pokoknya salah seorang dari nabi. Itu pendapat mereka. Lalu Yesus berpaling kepada murid-muridnya. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka Simon Petrus mewakili murid-murid, mewakili saya dan saudara-saudara, mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias yang diurapi, yang dinantikan orang Yahudi akan datang memberi keselamatan. Meskipun pada saat itu orang Yahudi belum menerima bahwa dialah ini
Mesias. Tapi murid-murid yang sudah menjadi murid sekian lama, 2 tahun lebih pada saat itu, karena hanya 3 tahun, sudah bisa menangkap bersama siang dan malam, menjadi murid belajar bersama dengan Yesus, tidak menjadi sia-sia. Mereka punya penangkapan yang tepat bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, ada yang mengatakan, kenapa gereja Protestan di sini waktu kecil dibaptis? Karena setiap orang harus berdiri secara pribadi di hadapan Tuhan, mengaku imannya bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika kecil, dia menerima tanda dan materai bahwa dia ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Dia ini terhisap dalam kehidupan, kematian, dan karya penyelamatan Yesus Kristus. Dia ini adalah kepadanya Roh Kudus Allah bekerja. Karena itu ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di bawah bimbingan orang tua, bukan ditanggung dosanya oleh orang tua. Di bawah bimbingan orang tua berjanji bertanggung jawab untuk membesarkan, mendidikkan, mengajarkan, memperkenalkan Kristus kepadanya. Tetapi tentu orang tua juga tidak sempurna. Jadi selain pengajaran dari orang tua, ada katekisasi di gereja, ada pendidikan agama di sekolah, belajar sendiri. Dan saatnya dinyatakan dewasa melalui peneguhan peneguhan iman. Murid-murid ditanya, selama bersama dengan Yesus tentu harus ada sesuatu yang terjadi. Pengenalan akan Yesus yang dipercaya. Nah, lalu apa kata Yesus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa di sorga. Ada pihak, ada kuasa yang mengajarkan. Karena itu mengenal Allah secara tuntas tidak akan pernah. Akan hidup seperti Yesus itu tidak akan pernah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah semakin mengenal, semakin mengenal. Semakin menyerupai Kristus. Itu yang dikatakan dalam pembacaan Roma tadi. Hidupmu adalah ibadah yang sempurna, yang benar. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah, metamorfosa. Dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Alangkah enaknya kalau orang mengatakan, waduh, dulu itu si A ini, waduh, nakal sekali. Tapi sekarang ya luar biasa. Jadi dia dari ulat menjadi kupu-kupu. Jangan sebaliknya. Kasihan ya, si B dulu itu baik sekali loh orangnya. Tapi sekarang aduh, kasihan. Dia jauh dari Tuhan. Memprihatinkan. Kebalikan dari metamorfosa. Yang Tuhan mau, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dari waktu ke waktu semakin baik oleh budi. Akal budi. Akal budi tidak dimiliki oleh makhluk lain, hanya dimiliki oleh manusia. Jadi perubahan manusiawi yang Allah bekerja di dalamnya. Nah, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petrus, Petro, batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil. Dan di atas pengakuanmu, pengakuannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada kata hidup di situ. Orang-orang di sekitar mereka pada saat itu di Filipi, Kaisarea, mereka menyembah dewa yang mati.
Tetapi pengakuannya engkau adalah Allah yang hidup. Mesias anak Allah yang hidup, atau Petra, batu besar. Jadi Petrus, Petro, batu kerikil, batu-batu kecil. Saya dan saudara-saudara adalah Petro, batu-batu kecil. Diletakkan di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus atau Petra. Batu karang yang teguh, batu besar yang kokoh, yang dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apapun tidak akan menggoyahkannya, karena itu gereja tidak akan pernah musnah. Gereja tidak akan pernah musnah. Apapun yang terjadi. Karena gereja adalah saya dan saudara yang didirikan di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri. Kita berdiri di dalam Yesus Kristus. Kita dibangun batu demi batu di dalam Yesus Kristus. Batu yang hidup, bukan batu yang mati. Tantangannya adalah, dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Sedangkan kematian tak nataloi. Sementara kematian itu indo ona paadi, indo ona susah. Duka yang mendalam. Yang terbesar pun tidak akan mengalahkannya. Luar biasa gereja itu. Dan gereja inilah yang dikatakan ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan keselamatan. Dan rancangan keselamatan itu bukan simpel. Panjang perjalanan. Allah menciptakan dari kejadian semua baik, rusak, Allah perbaiki dengan berbagai cara. Pemilihan Abraham, Ishak, Yakub, pemilihan satu bangsa. Perjalanan panjang. Sampai Kristus sendiri datang ke tengah-tengah dunia ini. Menyempurnakannya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu gereja adalah komunitas kumpulan batu-batu kecil yang dibangun di atas batu besar, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai pemilik gereja. Tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain selain Yesus Kristus. Itu pengakuan gereja Toraja ya. Jadi dasar gereja Toraja Yesus Kristus. Dasar dalam berbangsa bernegara Pancasila. Tapi dasar iman kita adalah Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Di atasnya kita terbangun. Tuhan sendiri yang menyatakan dan meletakkan dasar itu. Karena itu jemaat yang adalah buah karya penebusan dan pengudusan Allah adalah seperti dua tangan Allah yang merengkuh. Allah yang menebus di dalam Yesus Kristus dan menguduskan dalam Roh Kudus. Gereja yang utuh berdiri. Tetapi gereja yang dibangun dalam batu karang sudah ditegaskan bahwa alam maut tidak akan mengalahkannya, masih menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan. Ada kan lagu gereja bagai bahtera, la 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 la. Kadang tergoncang. Pandemi kemarin menggoncang.
Hari ini banyak goncangan. Kalau kami di luar sana mendengarkan apa masalah-masalah yang tengah ada di Tondok Raya, yang paling sering dibicarakan judi sabung ayam. Katanya juga maaf kalau salah, tingkat perceraian tinggi. Kami dari luar hanya mendengar, kenyataan ada di sini. Saya tahu Ibu Rita, waktu saya masih di Lamunan, masih di sini, begitu kokoh untuk perjuangan-perjuangan keadilan dan kebenaran terhadap kaum perempuan dan anak, ya Ibu Rita. Tidak perlu sejauh mana hasilnya, karena Tuhan yang memberikan hasil. Tetapi melakukan, meluruskan, menyuarakan. Jangan tinggal diam. Sifra dan Puah punya hikmat. Raja tadi juga katanya bijak. Mari sebagai gereja yang diletakkan pada dasar yang kuat, mari kita berkomitmen. Tentu kita tidak marah terhadap orang yang melakukan, tetapi pada sikap. Bagaimana mengalihkan pikiran-pikiran, mengalihkan mungkin hal-hal yang menyenangkan itu, yang menyenangkan negatif ini ke lebih menyenangkan secara positif. Dulu banyak seminar-seminar KDRT, tetapi saya pun berpikir menseminarkan terus-menerus apa artinya. Mungkin lebih bagus membina kepada jemaat atau anggota masyarakat bagaimana peningkatan ekonomi, karena yang sedang menjadi masalah adalah ekonomi. Bagaimana mengalihkan supaya pikiran-pikiran yang mencetuskan hal negatif ini bisa teralih ke hal-hal yang lebih positif. Kemarin kami pendeta-pendeta kelas Pulau Jawa ke Bali. Ada sekitar 70 peserta. 66. Bertemu dengan satu tokoh Toraja di sana, Alex Rantai Toding, mungkin ada keluarganya di sini. Kami bercakap-cakap tentang Tondokta. Satu hal yang menarik, menurut pikiran dia, melihat dari luar. Biasanya kalau kita berada dalam satu bingkai, kita sulit melihat diri. Tapi ketika kita keluar dari bingkai itu, lebih bisa melihat. Menurut beliau, Toraja itu sebenarnya lebih cocok daerah pendidikan. Adem. Dari dulu, lebihnya Toraja itu Menarang, Buddha Sarjana dari Toraja. Dulu itu meskipun orang tua Maringe Baka, ada foto sarjana di rumahnya. Beda kalau saya ke tempat-tempat lain. Jarang foto sarjana di rumah. Kalau ada mahasiswa KKN, luar biasa sekali penyambutannya, karena langka. Orang Toraja dulu dikenal karena ulet, jujur. Banyak sekali baiknya. Karena itu biasanya kalau ada penerimaan, kalau dari Toraja, karakternya, sikapnya lebih marah. Pekerjaan-pekerjaan waktu itu. Harum namanya. Jadi mungkin dengan menjadikan Toraja ini daerah pendidikan, tempat pendidikan, mungkin ini akan lebih berbias, lebih berdampak lebih bagus. Tapi ya, kita serahkan kepada Tuhan. Saya yakin Toraja dicintai oleh Tuhan. Toraja ini sebuah daerah di atas gunung. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan daerah ini menjadi daerah pemberitaan Injil? Daerah yang punya banyak sekali keistimewaan.
Teringat Sodom dan Gomora ketika akan dihancurkan. Abraham tawar-menawar. Jika masih ada sekian, sampai ada 50 orang, 10 orang, apakah Tuhan akan masih menyayangi? Ternyata Tuhan terus menyayangi. Yang penting masih ada orang-orang yang tulus mau berdoa untuk tanah Toraja ini. Tuhan melawat umat yang ada di sini, jemaatnya yang ada di sini. Tuhan mengasihinya. Saya yakin Tuhan punya rencana juga yang indah dan luar biasa untuk Toraja ini. Tugas kita belajar melihat apa tujuan Allah, apa rancangan Tuhan yang Tuhan sedang rancang bagi Tondok Toraya. Daerah yang mayoritas percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan semoga pengakuan itu seperti pengakuan Petro, batu kerikil. Pengakuan yang luar biasa. Bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, banyak PR terpampang di depan kita. Baik itu aliran-aliran spiritual. Sekarang agnostik ya berkembang di mana-mana. Banyak sikap-sikap juga yang mempengaruhi. Banyak sekali tantangan. Tapi satu hal, yakinkan kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Tetaplah berbuat sesuatu. Sesederhana apapun, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Tuhan punya rancangan untuk jemaatnya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Jikalau saya ada dalam rancangan Tuhan, jika umat yang adalah komunitas orang-orang percaya ada dalam rancangan Tuhan, kalau jemaat adalah ada dalam rancangan Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Apakah yang harus kita lakukan? Teguhlah dalam iman. Percaya kepada Allah yang hidup. Hidup dalam pembaharuan dari waktu ke waktu. Ketika secara pribadi kita mengalami pembaharuan, hal yang tidak terpisahkan adalah mengambil bagian secara aktif di tengah-tengah jemaat sebagai tugas dan tanggung jawab kita bersama, bersaksi, bersekutu, melayani. Bersama-sama sebagai tubuh Kristus yang kita percaya bahwa kita telah dirancang oleh Allah, diberikan karunia yang berbeda-beda, dan itu pun anugerah, artinya sesuatu yang tidak kita perjuangkan tetapi Tuhan berikan karena campur tangan Tuhan. Berilah diri dalam pelayanan. Tidak harus secara formal. Bagaimana memberantas berbagai hal yang masih merupakan keprihatinan Tuhan, keprihatinan gereja, keprihatinan bersama. Ketidakadilan, ketidakbenaran, kekerasan, penganiayaan, tidak memaksimalkan potensi diri. Katakan dalam dirimu, aku adalah Petro, batu-batu kecil yang hidup, dibangun di atas batu besar, batu karang yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Alam maut tidak akan mengalahkannya. Amin.
Jemaat yang berbahagia, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terpuji Engkau Allah Tuhan kami. Allah yang kasih-Nya, kuasa-Nya tidak akan pernah tuntas kami pahami dan kami mengerti. Tetapi satu hal yang kami yakinkan, bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya yang begitu mengasihi kami. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Nya. Engkau menyatakan karya-Mu dalam ketidakberdayaan kami karena dosa. Di dalam Kristus Yesus menyelamatkan kami. Dan Engkau menguduskan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Malam hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri yang adalah kepala gereja. Dan untuk menjadi batu-batu kecil perlu ada penghayatan, pengakuan yang berangkat dari pengenalan yang benar akan Tuhan kami. Terima kasih bahwa dalam persekutuan kami selalu belajar akan firman-Mu. Setiap waktu pun kami dapat belajar kebenaran-Mu melalui Alkitab. Di sekolah kami boleh belajar, dan di berbagai tempat kami belajar, bahkan kami belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kami. Bahwa Engkau punya rencana, Engkau punya rancangan damai sejahtera. Bagi kami secara pribadi, keluarga kami, jemaat kami, dan kepada semua umat-Mu di sepanjang zaman. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah jemaat. Kami bersyukur untuk 60 warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Semua karena kasih karunia-Mu, kami percaya kami tidak bisa menambahkan sedikit pun dari usia kami. Hanya karena anugerah-Mu. Karena itu ajar kami menghitung hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami terus berdoa, bersyukur kepada-Mu untuk persekutuan jemaat Rantai Pao. Tempat di mana kami saling mendoakan. Tempat di mana jemaat-Mu bertumbuh, saling membina di dalam kasih Tuhan waktu demi waktu. Di mana kami diizinkan untuk bersaksi, bersekutu, melayani. Di mana kami diperlengkapi untuk memperlengkapi. Bagaimana kami dibina untuk menjadi garam dan terang di luar tembok-tembok gereja, di masyarakat, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk setiap pelayanan dan kehadiran jemaat Rantai Pao sepanjang waktu. Terima kasih untuk mereka yang memberi diri melayani Tuhan, baik sebagai majelis gereja, sebagai pendeta-pendeta, baik sebagai multimedia, dan banyak peran yang bisa kami lakukan di tengah-tengah jemaat, menyatakan pelayanan kami, abdi kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk pembangunan yang sementara berlangsung. Terima kasih untuk pengecoran yang Tuhan izinkan boleh berjalan dengan baik dalam cuaca yang baik kemarin. Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya kami akan terus bersama-sama mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih untuk semua pelayanan yang boleh dilayankan. Terima kasih untuk kesempatan berkarya, bekerja, belajar bagi anak-anak sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bergumul bersama saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Baik yang dirawat di rumah sakit, Engkau mengenal satu persatu. Kami mendoakan Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak D. Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo,
Bapak Jimmy Tiroya, Bapak Osea sampai Karaeng, Bapak Eliezer, Saudara Firdaus, Bapak Anwar Sanusi, Ibu Esron Sumbung, Ibu Yuliana Ramba, Ibu Yakolina Palamba, Bapak Penatua Daniel M. Talantan, Anak Tirsa S. Umbas, Bapak Yohardi Tangke Tiku, Anak Nino Sambeta, Bapak Timotius Titus, Ibu Damaris Tonapa. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami berserah. Tuhan, Engkau menguatkan iman saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami. Engkau memelihara mereka Tuhan seperti memelihara biji mata. Engkau mengasihi mereka Tuhan dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terlebih kesembuhan spiritual. Jiwa mereka terpelihara, fisik mereka terpelihara. Begitu juga dengan Bapak M. Lindung yang dirawat di rumah. Bapa di sorga, bersama-sama dengan jemaat-Mu juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Keluarga almarhumah Nenek Marto di Sa'dan. Semua keluarga dimanapun berada Tuhan, Engkau peliharakan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan. Keluarga almarhumah Mareha Kala Hussein Pirade. Berkati dan hiburkan semua keluarga. Keluarga almarhumah Albertin Gau Rombelayu. Tuhan hadir di mana segenap keluarga berduka cita, menghiburkan dan menguatkan dan memelihara mereka melewati lembah duka cita ini. Kami percaya Tuhan adalah Gembala yang agung, akan memelihara jiwa, memelihara hati dan iman saudara-saudara kami, melewati lembah kekelaman ini, melewati lembah air mata. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia. Kami bersyukur untuk usia lanjut yang Tuhan berikan. Tetapi sekaligus kami mohon kasih dan pemeliharaanmu untuk segala keterbatasan fisik mereka. Tuhan peliharakan, berkati kami untuk tetap memperhatikan mereka dalam masa tua mereka. Menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Kiranya iman percaya mereka tetap terpelihara. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan sidang jemaat. Engkau Tuhan sumber berkat, sumber rahmat, sumber segala kebaikan. Engkau juga Tuhan yang memberdayakan kami, menambahkan hikmat budi pekerti kepada kami. Kiranya apa yang kami usahakan, apa yang menjadi pekerjaan yang Tuhan izinkan bagi kami, jabatan-jabatan, Tuhan akan menolong kami mengerjakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami bersaksi juga melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan bagi kami. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam kuliah, baik yang dekat maupun yang terpisah dari kami, dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan. Tuhan kiranya menjadi terdekat, dan Tuhan selalu mengajar anak-anak kami untuk mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Tolong kami sebagai orang tua untuk dapat memaksimalkan kemampuan kami, membimbing, mengarahkan, menjadi guru, menjadi orang tua, menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Oh Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Kami berdoa untuk tahun politik. Kami berdoa Tuhan untuk TNI Polri, para medis, guru, buruh, petani, dan berbagai bidang pekerjaan. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, memberikan kekuatan kesehatan, semua pekerjaan dalam tangan kuasa Allah. Berkati juga seluruh lapisan rakyat Indonesia, boleh sama-sama merindukan damai sejahtera, mengusahakan damai sejahtera di belahan bumi manapun. Perdamaian dunia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah pencipta langit bumi dan segala isinya.
Dunia ini adalah ciptaanmu, ada dalam genggamanmu, dan engkau berkuasa atasnya. Nyatakan kasihmu dan kuasamu dalam kehidupan bersama. Oh Tuhan, segala pergumulan jemaatmu yang belum tersampaikan, jemaatmu sendiri akan sampaikan dalam saat teduh sebagai berikut. Bapa, engkau maha mendengar, engkau tahu isi hati anak-anakmu, engkau mendengarkan kami. Kami percaya kami ada dalam rancanganmu, rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Buka mata iman kami, hati kami melihat rancangan Tuhan untuk setiap hidup kami. Ajar kami selalu belajar mengerti isi hati Tuhan dan menjalani kehidupan atas petunjuk-Mu saja. Ampunkan segala salah dosa kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kita memuji Tuhan sampai akhir hidupku sebanyak 2 kali.
dari karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat yang berbahagia, pergilah dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi setiap orang percaya, sehingga kita menjadi batu-batu hidup yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mewakili seluruh majelis gereja dan seluruh warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Kartini Rita Pakonglean. Kiranya Tuhan senantiasa menggembalakan hamba-Nya kemanapun berada dan menjadi berkat bagi sesama. Ibu Pendeta, betul sekali bahwa gereja ini di usia 110 tahun banyak menyimpan banyak kenangan dan cerita-cerita masa lalu. Mulai dari kami kecil, kita kecil semua, sampai di usia remaja belajar untuk bergaul, belajar mengenal Tuhan, dewasa merenda masa depan. Bahkan di sini tempat juga bertemu dengan jodoh, banyak yang bertemu dengan jodoh. Dan di sini pula kami yang sudah lansia tetap setia dan tetap mencoba untuk bergembira di dalam Tuhan, menanti waktu Tuhan memanggil kita. Kiranya kita semua tetap mencintai jemaat Rantepao kemanapun kita berada. Begitu banyak kenangan yang tertulis di dalam gereja ini. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah sore hari ini dengan nyanyian syukur. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, jalan bagiku.
Bakar, bagus.